Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang transformasi linear. Berikut adalah nama anggota kelompoknya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Aditya Ramadan. Monggo. Yaitu materinya berisi tentang pengertian transformasi, syarat transformasi linear, kernel dan jangkauan. Pengantar, transformasi tidak jauh berbeda dengan fungsi, tetapi tidak sama dengan fungsi. Perbedaan mereka terletak pada daerah asal dan kodomian fungsi dalam bentuk bilangan real atau himpunan lainnya. Sedangkan transformasi dalam bentuk perubahan adalah vektor. Sebagai pembeda, fungsi dilambangkan sebagai f kecil, sedangkan transformasi dilambangkan sebagai f besar. Sebagai contoh, dalam bentuk dari transformasi tersebut di samping kanan, di mana W dan V berupa suatu vektor dan R, N ruangan vektor sejumlah N. Lalu pengertian. Di sini transformasi linier adalah suatu jenis transformasi yang memenuhi dua sifat utama, yaitu aditivitas dan homogenitas. Artinya, jika F besar adalah transformasi linier dari U dan F adalah vektor serta C adalah saklar, maka F dalam kurung U tambah V sama dengan FU tambah FV atau disebut dengan sifat aditif. Lalu F C kali U sama dengan C kali FU adalah sifat homogen. Representasi matriks. Transformasi linier dapat ditulis sebagai Fx sama dengan A besar kali X, dengan A besar matriks M kali X dan X vektor berdimensi N. Lalu memetakan vektor dari satu ruangan ke ruangan lain mempertahankan struktur linier. 1. Garis lurus tetap lurus. 2. Titik asal tetap ke asal. Lalu yang selanjutnya syarat transformasi linier. Agar suatu transformasi T, Rn, Rm disebut linier, maka harus memenuhi yang di bawah ini. Seperti contoh ini di kiri. Lalu yang kanan perjumlahan vektor dan perkalian dengan saklar. Lalu syarat transformasi linier. Yang pertama ada syarat 1 sebagai berikut. Lalu syarat kedua sebagai berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farid. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan kernel dan jangkauan. Kernel adalah suatu transformasi linier. T V menjadi W adalah himpunan semua vektor F dalam F demikian sehingga T oleh ke vektor 0 dalam W. Seperti ini. Ini catatan berikut. Kernel berisi semua solusi dari persamaan T V sama dengan OT F V
sama dengan OT V sama dengan 0. Kernel menunjukkan vektor-vektor yang dihilangkan oleh transformasi T. Jika hanya vektor 0 yang ada di kernel, maka transformasi T injek adalah 1, 1. Jangkauan adalah dari suatu transformasi linear T bagi V menjadi W adalah himpunan semua vektor yang ada di W yang dapat dicapai dari semua vektor-vektor di V melalui transformasi T. Ditulis sebagai berikut. Range dari T adalah himpunan semua W di W yang merupakan hasil dari T V untuk suatu V di V. Catatannya, jangkauan berisi semua hasil output dari T. Jangkauan adalah citra dari transformasi T. Jika jangkauan mencakup seluruh W, maka T surjektif adalah yaitu atau nama lain dengan on top. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Nofri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal kernel. Yang pertama, tentukan basis dan dimensi dari kernel T dan T dari transformasi linear T sama dengan R kuadrat menjadi R pangkat 3 dengan TU sama dengan AU dengan U, R kuadrat dan A sama dengan 1, 2, 3, 5, 1, 3. Ya, jawabannya seperti ini. B2 sama dengan negatif 2B1 plus B2. Yang terus B2 sama dengan negatif B2. Lalu X2 min X3 sama dengan 0. X2 sama dengan X3, misal X3 sama dengan T, X2 sama dengan T. Lalu X1 plus 3X2 plus X3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 3T min T. X1 sama dengan negatif 4T. Jadi yang selanjutnya seperti ini. Lalu yang contoh selanjutnya, diketahui transformasi linear T sama dengan R pangkat 3. Jadi R pangkat 3 yang didefinisiani T sama dengan X plus 2Y min Z, 3X min Y min Z, X plus Y min Z. Tentukan basis dari jangkauan dari transformasi T. Yang pertama, tulis dalam bentuk matriks transformasi. T matriks T X, Y, Z sama dengan X, Y, Z, X, Y, Z sama dengan negatif 1, 2, negatif 1, 3, 1, 1, 1, 1. Lalu tentukan rank matriks A menggunakan eliminasi Gauss, di mana dengan menolkan bagian bawah dulu. Lalu seperti ini. Yang selanjutnya basis jangkauan sama dengan kolom bebas linear dari A. Mungkin sekian itu yang bisa dari kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya atas perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.